6 dari kelas Bahasa Indonesia GRI 511. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang telah kami visualisasikan dalam poster berikut. Penelitian kami berjudul Evaluasi Website Sistem Informasi Desa Gemurung Gedangan Sidoarjo sebagai implementasi Smart Village dengan waktu penelitian yaitu tanggal 16 Mei 2025. Sebelum ke hasil penelitian, izinkan untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Untuk saya sendiri, Arifah Damayanti dengan NPM 2308210033 dari Prodi Sistem Informasi. Dengan rekan saya Novia Ramadhani dengan NPM 2308201100 dari Prodi Sistem Informasi. Saya Guru Fadila dengan NPM 2308201030 dari Prodi Sistem Informasi. Saya Siti Nurrahmania dengan NPM 230820100005 dari Prodi Sistem Informasi. Selanjutnya langsung saja ke videonya. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagian abstrak, yaitu transformasi digital di desa menjadi salah satu hal penting terutama bagian pelayanan desa. Nah, di sini pada penelitian ini kami mengambil website desa yaitu di Desa Gemurung Gedangan Sidoarjo dalam mengevaluasi bagaimana website itu bekerja. Lalu metode yang kami gunakan yaitu metode kuantitatif, di mana kami nantinya akan menyebarkan kuesioner. Lalu hasil dari kuesioner tersebut kami akan analisis dan hasilnya akan kami jadikan sebagai rekomendasi dan perbaikan untuk pemerintah desa dalam mengembangkan website Desa Gemurung selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Latar belakang website Desa Gemurung ini muncul karena ingin memberikan kemudahan dalam layanan administrasi dan memberikan fasilitas informasi kepada masyarakatnya secara digital. Dan kami memilih website Desa Gemurung untuk diteliti bukan hanya karena adanya website resmi yang aktif, melainkan karena juga adanya potensial yang dimiliki oleh Desa Gemurung berupa sosial ekonominya, yaitu capaiannya pada gapoktan dan ketahanan pangannya yang bagus. Sehingga dari situ kami ingin menilai, meneliti seberapa pengaruh dari website ini kepada masyarakat terkait kepuasannya dan berbagai faktor yang akan diteliti nantinya dengan metode WebQual 4.0. Baik, saya akan menjelaskan pada bagian metodologi, yang dimana penelitian ini menggunakan metode WebQual 4.0 untuk mengevaluasi kualitas website Desa Gemurung dari 3 aspek, yaitu usability, informasi quality, dan juga service interaction quality. Setiap aspek dapat dinilai berdasarkan persepsi masyarakat terhadap kemudahan penggunaan, keakuratan informasi, dan juga kualitas interaksi layanan digital desa. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner berskala Likert yang disebarkan secara langsung dan daring dengan bantuan perangkat desa yang melibatkan warga sebagai responden utama. Setelah data terkumpul, dilakukan uji validitas dan reliabilitas guna memastikan instrumen kuesioner layak digunakan. Data kemudian dianalisis menggunakan Jamovi melalui analisis deskriptif untuk melihat kecenderungan respon, yang dimana ada juga regressi linier untuk menguji pengaruh antar variabel, yang dimana pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana fitur website dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna. Setelah tadi dijelaskannya metodologi oleh rekan saya, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan seberang profil dari responden kuesioner yang telah kami sebarkan. Di sini ada sebanyak 100 responden dengan Gen X dan Gen Z dan juga Gen milenial, jadi terdiri dari 3 generasi, di mana yang mendominasi itu Gen Z sebanyak 49%, lalu diikuti dengan Gen milenial sebesar 41% dan diikuti dengan Gen X sebesar 10%. Lalu untuk jenis kelamin dari responden kami itu didominasi oleh laki-laki sebesar 54%, lalu perempuan sebesar 46%. Baik, dari hasil pengolahan sebaran responden, selanjutnya kami melakukan beberapa pengujian. Yang pertama ada uji validitas. Dari 16 indikator yang kami ujikan, terdapat 2 indikator yang dikatakan tidak valid karena nilai kolerasinya di bawah 0,3. Jadi 2 indikator tersebut kami hapuskan untuk analisis selanjutnya. Sementara untuk 14 indikator lainnya dinyatakan valid karena nilai kolerasinya di atas nilai standar.
Selanjutnya ada uji reliabilitas, di mana uji reliabilitas ini untuk melihat seberapa konsistensi dari sebuah variabel atau indikator tersebut, di mana syaratnya itu nilai Cronbach alfanya harus di atas 0,7. Maka setelah kami menguji reliabilitas dari beberapa indikator tersebut, ditemukan 13 indikator dinyatakan reliable karena nilai Cronbach alfanya di atas 0,7. Sementara ditemukan satu indikator yang nilai Cronbach alfanya sedikit di bawah 0,7. Jadi kami kategorikan sebagai cukup reliable. Apakah kami menghapus indikator tersebut? Tidak, kami mempertimbangkan kembali karena dari beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa apabila sebuah indikator dengan nilai Cronbach alpha sedikit di bawah 0,7 selama masih mendekati dan dianggap cukup stabil, maka indikator tersebut masih bisa dipertahankan. Selanjutnya kami melakukan analisis deskriptif, di mana di analisis deskriptif ini ditemukan bahwa nilai rata-rata responden itu ada di antara 3,23 sampai dengan 3,49, yang artinya beberapa responden itu, rata-rata responden itu cukup setuju hingga setuju terkait dengan kualitas sistem tersebut. Untuk poin tertingginya itu ada di kepuasan pengguna, artinya responden atau mereka itu cukup puas dengan sistem tersebut. Yang terakhir adalah kami melakukan uji regresi linear, di mana uji regresi linear ini adalah pengujian digunakan untuk melihat seberapa pengaruhnya dari variabel independen terhadap variabel dependen, di mana variabel independen kita adalah kualitas kegunaan, kualitas informasi, interaksi layanan, sementara variabel dependennya adalah kepuasan pengguna. Maka dari itu dalam uji regresi linear ini kami menguji seberapa pengaruh dari ketiga variabel tersebut terhadap variabel kepuasan pengguna. Setelah kami melakukan pengujian, ditemukan hasil bahwasannya kualitas kegunaan dan kualitas informasi itu menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pengguna. Sementara untuk interaksi layanan ternyata menunjukkan hasil yang dimana dia itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Setelah dipaparkan terkait hasil dan pembahasannya, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi dan kemudahan dalam penggunaan website ini dapat mempengaruhi kepuasan pengguna dari website ini. Dan untuk aspek interaksi layanannya perlu dikembangkan kembali, terutama pada keamanan dan respon terhadap keluhan masyarakat. Dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti hal yang sama dengan metode yang berbeda selain WebQual 4.0. Penelitian ini merujuk pada literatur yang relevan seperti metode WebQual dari Wargiono dan Heliana tahun 2018. Sumber-sumber tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun instrumen dan analisis data secara statistik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.